Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang analisis aspek internal perilaku konsumen dalam pembelian kopi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang terdiri saya Septianin Kafidanisfada dengan NIM 30, lalu ada Agung Wahyudi dengan NIM 33, dan yang terakhir ada Jelita Amranani dengan NIM 93. Kami dari kelas perilaku konsumen kelas A. Selanjutnya latar belakang. Kopi merupakan salah satu jenis komoditi unggulan dari perkebunan yang mempunyai sebuah kontribusi yang nyata di dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan para petani, lalu penghasil devisa, pengembangan wilayah, sebagai bahan baku industri, dan juga menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu suatu bidang ilmu dengan mempelajari dari bagaimana individu, organisasi maupun kelompok akan membeli, memanfaatkan, memilih, dan juga memakai dari barang ataupun jasa, pengalaman, gagasan untuk memuaskan dari hasrat maupun kebutuhan mereka. Perilaku konsumen termotivasi oleh apabila ada kebutuhan. Kebutuhan memunculkan suatu perilaku dengan diperkirakan yang mempunyai kemungkinan yang terbesar untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu. Jenis kebutuhan nanti akan diekspresikan di dalam sebuah perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen akan diarahkan untuk memenuhi sebuah kebutuhan, tujuan tertentu maupun keinginan untuk diperolehnya. Selanjutnya untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang pengaruh faktor internal terhadap perilaku konsumen, lalu mengetahui tentang pengaruh faktor internal persepsi terhadap perilaku konsumen, selanjutnya mengetahui tentang pengaruh faktor internal sikap terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu aspek internal perilaku konsumen. Di sini kelompok kami mengambil 3 aspek yang difokuskan, yaitu yang pertama sikap, motivasi, dan persepsi. Sikap merupakan sebuah konsep yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk memahami pasar dan konsumen. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi sendiri merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang akan memiliki arti. Untuk selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami ambil dengan judul Kajian Sikap dan juga Perilaku Konsumen dalam Pembelian Kopi, serta pendapatnya terhadap varian, produk, dan potensi kedainya. Jurnal tersebut merupakan jurnal pemikiran masyarakat ilmiah berwawasan agribisnis dengan volume 3 nomor 2 pada tahun 2017 yang ditulis oleh Eli Rasmikayati dan juga kawan-kawan. Tujuan penelitian tersebut adalah mengidentifikasi karakteristik dari konsumen Armor Kopi, serta menganalisa sikap dan juga perilaku konsumen dalam membeli produk kopi di Armor Kopi. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini membahas mengenai lokasi dan juga sasaran responden penelitian. Lokasi ini adalah di kedai kopi Armor yang terletak di Kota Bandung, sedangkan untuk respondennya adalah konsumen dari Armor Kopi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan mengenai profil responden dengan cara melakukan tabulasi data responden secara umum. Data tersebut akan dideskripsikan dan juga akan dilakukan perhitungan secara manual dengan bantuan komputer, sehingga mudah dipahami. Untuk menunjukkan sikap konsumen dan juga perilaku konsumen, maka menggunakan metode statistika deskriptif berdasarkan model multi-atribut Fishbane. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Aspek internal dalam perilaku konsumen sangatlah beragam. Salah satunya dapat dilihat melalui afeksinya, yaitu melalui sikap yang dilakukan oleh konsumen. Menurut Fishbane, sikap konsumen dalam pembelian kopi adalah berdasarkan kepercayaan dan juga evaluasi. Dalam penelitian ini, komponen atribut yang digunakan adalah atribut prioritas yang diberikan oleh responden. Untuk analisis yang pertama adalah analisis kepercayaan konsumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, atribut rasa, variasi, gaya dan desain, layanan lengkap dan juga harga bernilai positif, sehingga konsumen
memutuskan untuk berkunjung ke kedai kopi Armor adalah karena atribut rasa, varian menu, gaya dan desain, layanan pelengkap, dan juga harga. Pada atribut gaya dan juga desain memiliki skor yang paling tinggi. Hal tersebut menandakan jika pembelian dilakukan adalah karena gaya dan juga desain dari produk kopinya. Selanjutnya adalah analisis evaluasi konsumen. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, atribut evaluasi konsumen terhadap pembelian kopi di kedai Armor, konsumen tetap pada atribut gaya dan juga desain. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang berjudul Perilaku Konsumen atas Atribut Kopi Instan Good Day pada mahasiswa TNI Jakarta, Ciadian 2020. Aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian kopi adalah kategori kepercayaan dan juga evaluasi. Selain itu, juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratomo et al. Pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Membeli Minuman Kopi Solok Rajo di Era New Normal. Studi kasus pada coffee shop, Rimbun Espresso, dan Brew Bar Kota Padang. Aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian kopi adalah persepsi, motivasi, pengetahuan, kepercayaan, dan juga sikap. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aini et al. Pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Kopi Talapen pada Era New Normal di Batu Kaling Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Aspek internal yang digunakan dalam pembelian kopi Talapen adalah sikap. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya aspek internal dalam perilaku konsumen sangatlah beragam. Salah satunya dapat dilihat dari afeksinya. Aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian kopi adalah persepsi, motivasi, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap. Jurnal yang diteliti juga menggunakan metode yang sama yaitu Fishman dan menggunakan analisis deskriptif. Atribut yang digunakan cukup beragam, namun beberapa contoh yaitu varian, rasa, harga, dan aroma. Cukup sekian video dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.